Pemuda ini adalah Will Hunting. Ia terlahir sebagai seorang jenius. Pagi itu, seperti biasa, kakak tirinya, Chucky, menjemputnya untuk bekerja. Will ini bekerja sebagai cleaning service di MIT, sebuah kampus ternama di Amerika sana. Hari itu, Profesor Gerard Lambo memberikan soal matematika yang sangat sulit di papan tulis kampus sebagai tantangan kepada mahasiswa akhir semester. Orang yang bisa memecahkannya akan mendapat penghargaan dan muncul di jurnal kampus. Will memecahkan soal itu secara diam-diam. Hal tersebut tentu mengejutkan banyak mahasiswa, termasuk sang profesor. Profesor Lambo pun membuat soal lain yang ia dan timnya membutuhkan waktu 2 tahun untuk memecahkannya. Ia berharap dapat menemukan siapa jenius yang memecahkan soal matematikanya. Walaupun jenius, Will masih sangat muda. Ia sering menghabiskan waktu bersama Chucky dan teman-temannya. Ia juga sering membuat ulah yang mengakibatkan dirinya sering berurusan dengan polisi. Dan hari itu, ia dan teman-temannya berkelahi dengan kelompok pemuda lain, yang salah satu anggotanya pernah membuli dia waktu kecil. Dan saat akan ditangkap, Will justru menyerang petugas. Oleh sebab itu, Will kembali berurusan dengan polisi. Suatu malam, Profesor memergoki Will sedang menulis sesuatu di papan tulis. Ia menyangka kalau Will mencoret-coret soal matematikanya. Ia pun meneriaki dan mengejarnya. Tapi saat ia kembali ke papan tulis, ia mendapati pemuda yang dikejarnya tadi telah memecahkan soal matematikanya. Malam itu, Will dan teman-temannya hangout di bar di mana banyak mahasiswa Harvard di sana. Chucky lalu berusaha mendekati 2 orang mahasiswi yang sedang santai. Tapi, ia mendapat masalah dengan seorang mahasiswa Harvard yang sok pintar. Will pun datang dan memberi pelajaran singkat tentang ilmu sejarah kepada mahasiswa itu. Pelajaran dari Will sampai meruntuhkan ego si mahasiswa tadi. Dan pada akhirnya, Will berkenalan dengan Skylar, seorang mahasiswi Harvard yang berencana melanjutkan sekolahnya ke medical school di Stanford, California. Pada hari persidangan kasus Will, Profesor Lambo menghadirinya. Ia duduk di belakang dan menyaksikan bagaimana Will membela dan mewakili dirinya sendiri. Akan tetapi, rekam jejak atas tingkah laku Will sangatlah banyak. Dan kasus kali ini, hakim pun menjatuhi hukuman penjara dan denda $50.000. Profesor lalu mendatangi Will di penjara dan memberikan sebuah tawaran. Will dapat bebas atas jaminannya. Tapi sebagai ganti, ia harus belajar matematika di bawah bimbingan sang profesor dan setuju untuk menjalani sesi psikoterapi. Karena tak ada pilihan lain, Will pun setuju. Profesor sangat senang bekerja sama dengan Will. Akan tetapi, dalam sesi psikoterapi, Will selalu mengejek para terapisnya. Padahal profesor sudah memanggil para terapis terbaik yang ia kenal. Sampai akhirnya, profesor meminta teman baiknya saat kuliah dulu, Dr. Sean Maguire, untuk membantunya. Di sesi pertama tidak seperti para terapis sebelumnya. Sean justru menantang defense mechanism dari Will. Saat melihat lukisan yang dibuat Sean, Will justru menghina istri Sean, dan Sean balik mengancamnya.
Di sesi berikutnya, Sean berkata kalau ia menyadari Will tidak pernah pergi dari Boston. Will dapat memberikan kuliah tentang wanita dan cerita-cerita panjang tentang mereka. Tapi ia berani bertaruh. Will tidak tahu rasanya bangun di sebelah seorang wanita yang benar-benar membuatnya bahagia. Will dapat bercerita tentang perang dengan mengquote Shakespeare. Tapi Will tidak pernah mengalami perang. Tidak pernah merasakan bagaimana seorang sahabat menghembuskan nafas terakhir dalam pangkuannya. Jika bicara tentang cinta, Will dapat menjelaskan banyak puisi indah. Tapi ia tak pernah tahu rasanya melihat seorang wanita dan menjadi lemah selemah-lemahnya. Rasanya seperti Tuhan menurunkan malaikat di bumi hanya untukmu. Dan tentu, Will pun tidak pernah merasakan bagaimana menjadi seorang malaikat bagi wanita itu, yang mencintai dan menjaganya seumur hidup, melalui segalanya bersama, bahkan menemaninya saat berjuang melawan kanker. Will tidak tahu rasanya benar-benar kehilangan, karena yang ada pada diri Will hanya dirinya. Sean berani bertaruh, Will tidak berani mencintai orang sedalam itu. Sean melihat Will tidak lebih dari seorang pemuda yang ketakutan. Ia sangat ingin membantu Will, tapi ia pun menyadari Will tidak ingin melakukan itu karena ia ketakutan akan apa yang ia dapat ceritakan. Setelah mengatakan itu semua, Sean pun pergi meninggalkan Will sendirian di taman. Kejadian tersebut membuat Will sadar. Ia pun tetap datang ke tempat Sean. Dan setelah beberapa sesi yang sangat tidak produktif, Will mulai terbuka. Will sangat tertarik pada cerita Sean tentang bagaimana ia bertemu dengan istrinya. Sean rela tidak datang pada pertandingan baseball bersejarah pada tahun 1975 hanya untuk menemui perempuan itu. Cinta pada pandangan pertama, katanya. Aku harus menemuinya, kata Sean pada Will. Sean pun bilang kalau ia tidak menyesali apapun atas keputusan itu. Cerita Sean tentang istrinya membuat Will berani mengambil keputusan untuk menjalin hubungan dengan Skylar. Namun Will berbohong tentang masa lalu dan keluarganya pada Skylar. Ia tak menceritakan yang sebenarnya. Profesor Lambo telah mengatur beberapa wawancara kerja dengan koleganya untuk Will. Namun Will selalu mengabaikan kesempatan itu. Satu waktu, ia bahkan mengirim Chucky untuk datang sebagai negosiatornya. Will juga mencemooh tawaran kerja di NSA, sebuah organisasi intelijen terbesar di seluruh dunia, dengan memberikan kuliah tentang moral kepada mereka. Suatu waktu, Skylar meminta Will untuk pergi bersamanya ke California. Ia berharap mereka dapat memulai hidup bersama di sana. Akan tetapi Will menolak. Ia marah dan membongkar semuanya kepada Skylar. Ia bercerita kalau dirinya sebenarnya yatim piatu. Ia mengalami kekerasan oleh ayah angkatnya dan ia juga telah berbohong kepada Skylar tentang keluarganya. Tapi Skylar tak peduli dengan itu semua. Ia hanya ingin bersama Will. Ia bingung kenapa Will begitu ketakutan untuk melangkah maju ke arah yang lebih baik. Namun Will memutuskan untuk meninggalkan Skylar. Will seakan tidak pernah sadar bahwa yang ia miliki adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Kejeniusannya adalah hadiah dari Tuhan. Ia melampiaskan kekesalannya pada Profesor Lambo, menghancurkan riset matematika yang tengah ia kerjakan, dan pergi begitu saja. Lambo mengatakan pada Will sebelum ia pergi, kalau ia berharap tak pernah bertemu dengan Will. Sehingga ia tak perlu tahu, ada jenius seperti Will di luar sana. Sehingga ia tak perlu melihat kalau jenius ini menyia-nyiakan apa yang ia miliki.
Sun mengatakan pada Will kalau Will sangatlah mahir dalam membuat berbagai macam alasan. Tapi ia tak dapat menjawab pertanyaan sesederhana, apa yang ingin kau lakukan? Hal tersebut tak lain karena Will sangat takut akan kegagalan di masa depan. Sehingga ia menyabotase semua itu untuk menghindari rasa sakit yang akan timbul nantinya. Chucky pun bahkan bilang kalau ia kesal pada Will. Will membuang banyak kesempatan yang ia dan teman-temannya tak akan pernah mungkin mendapatkannya. Will berhutang pada mereka semua atas kesempatan yang ia sia-siakan. Hari yang paling bahagia bagi Chucky adalah hari di mana saat ia menjemput Will di pagi hari, ia hanya menemukan rumah kosong. Karena ia tahu Will telah pergi untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih baik darinya. Beberapa hari kemudian, Lambo dan Sean beradu pendapat tentang potensi Will. Saat argumen tengah memanas, Will yang datang mendengar semuanya. Sean mengundang Will untuk masuk, sementara Lambo pergi dari tempat itu. Sean dan Will kemudian mendapati kalau mereka mengalami kejadian yang sama. Kekerasan waktu masa kecil. Sean pun membantu Will untuk dapat melihat bahwa ia adalah korban dari luka batin masa lalunya. Dan apa yang ia alami bukan kesalahannya. Itu semua bukan kesalahannya. Dan tangisan Will pun pecah. Will menangis sejadi-jadinya dalam pelukan Sean. Bebannya selama ini seolah lepas begitu saja. It's not your fault. It's not your fault. It's not your fault. It's not your fault. Beberapa hari kemudian, Will mengambil sebuah tawaran pekerjaan dari salah satu kolega Profesor Lambo. Sementara di tempat lain, setelah membantu Will mengatasi masalahnya, Sean pun berdamai dengan Lambo. Lalu Sean memutuskan untuk mengambil cuti panjang dan mencoba memulai langkah baru, lepas dari bayang-bayang masa lalunya. Di hari ulang tahunnya yang ke-21, Chucky dan teman-temannya memberikan Will hadiah sebuah mobil, agar ia tak perlu lagi menggunakan kereta ke tempat kerjanya yang baru. Suatu hari, pagi itu, Chucky seperti biasa menjemput Will. Tapi hari itu, ia hanya menemukan rumah yang kosong. Ia pun tersenyum bahagia dan pergi dari sana. Di hari yang sama, Will mendatangi rumah Sean untuk memberikan surat. Dan isi surat itu adalah sebuah pesan untuk Lambo. Maaf, aku harus pergi menemui gadis itu. Rupanya, Will mengambil keputusan untuk pergi ke California dan mencari Skylar. Will Hunting, sang jenius, memutuskan untuk keluar dari zona nyamannya dan menjalani hidup bersama orang yang ia cintai. Dan film pun berakhir. Banyak sekali nilai dan pelajaran yang ada dalam film ini. Gua yakin banyak dari kalian yang pernah nonton. Apa momen atau quote yang paling kalian ingat? Tulis di komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam. As they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.
my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.